Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Dewan Satira, saya guru bimbingan dan konseling. Baik, kali ini saya dimandat dan diberi tugas oleh Pak Udin sebagai pembina OSIS untuk memberikan materi tentang komunikasi berorganisasi buat kalian-kalian yang merelakan waktunya untuk aktif di organisasi di sekolah, karena tidak mudah bagi saya untuk membagi waktu, tidak mudah bagi anak-anak yang lain membagi waktunya untuk berjuang di sekolah. Baik, yang dinamakan komunikasi adalah suatu proses pengiriman, mengirim dan menerima. Jika mengirim saja bukan ke komunikasi, berarti harus ada dua arah, mengirim dan menerima, baik berupa verbal maupun simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi agar terjadi saling pengertian antara dua orang atau lebih. Jika kalian tidak saling pengertian, maka jangan-jangan komunikasinya bermasalah. Bisa jadi begitu. Ada beberapa konsep-konsep komunikasi dalam organisasi yang berdasarkan sumbernya adalah Trainer dan Kinichi tahun 2000. Komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, dan kesimpulan atau persepsi makna antara individu yang terlibat. Analisis pertukaran ini tidak menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dua arah berisi elemen-elemen yang dihubungkan secara berurutan. Tidak bisa terjadi satu orang bukan berkomunikasi. Berkomunikasi terjadi dua orang. Ngomong diri itu berarti bisa jadi orang gila. Menurut Derek Tarrington, komunikasi merupakan suatu aktivitas individu dalam organisasi yang dapat merefleksikan gaya kepribadian, kegiatan persuasi, serta negosiasi dalam suatu latar belakang yang berbeda. Karena dalam organisasi harus ada masalah. Jika tidak ada masalah, maka itu tidak berorganisasi. Suatu contoh, ketika merancang sebuah kegiatan, pasti ada yang bilang, ah ini dananya dari mana? Itu masalah yang kita ambil. Maka ada orang yang bagaimana jika kita mencari sponsor, solusi itu ada komunikasi dengan solusi dalam permasalahan tersebut. Mencari sponsor kita harus menghubungi kemana. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang, dan organisasi. Dalam organisasi tersebut harus bekerja sama. Siapa punya kenalan, siapa punya link, siapa punya channel, itu akan memberikan feedback atau balikan. Oh, komunikasinya di sini di Bank Jatim ada, saya punya paman begini caranya, bahasa ya, proposalnya harus begini, pasti akan disetujui, misalnya begitu. Dalam komunikasi ada dua tipe utama dari media komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Kamu bisa melihat orang setuju dan tidak setuju akan pendapatmu melihat dari raut mukanya, bagaimana dia senyum sinis, senyum tanda ikhlas dan setuju tentang apa yang sampaikan. Komunikasi secara verbal itu bagian dari tipe utama dari media komunikasi. Melihat komunikasi saja, mendengar saja tidak cukup, tapi kita harus melihat ekspresi wajah. Komunikasi verbal itu seperti komunikasi menyampaikan secara langsung tanpa harus melihat mimik wajahnya, tapi non-verbal itu adalah bagaimana mimik wajahnya, bagaimana gestur tubuhnya, setuju atau tidak. Ada orang yang punya tipikal ekspresionis, jadi ketika menyampaikan sesuatu pasti dia punya ekspresi yang baik. Ada orang yang tidak punya tipikal ekspresionis, jadi ya wes dia menyampaikan pendapat saya begini, setuju atau tidak.
tapi tidak menunjukkan ekspresi yang tidak setuju atau ekspresi yang sangat antusias. Ada orang yang seperti itu. Maka kalian harus peka dalam hal melihat dan merefleksikan setiap simbol-simbol nonverbal. Pemilihan media komunikasi berdasarkan pada interaksi antara kekayaan informasi dan kompleksitas dari problem atau situasi saat itu. Kekayaan informasi menurut Richard Clark dan Robert membawa informasi potensial yang berkapasitas data ditentukan oleh umpan balik. Yang pertama, saluran, personal dan impersonal, dan sumber bahasa. Sumber bahasa. Baik, umpan balik. Ketika berkomunikasi umpan baliknya tidak sehat, maka terjadi komunikasi yang tidak sehat. Biasanya didasari dengan sifat-sifat individu yang kurang menyenangi, kurang setuju dengan individu yang menyampaikan. Seharusnya dalam organisasi tidak perlu menggunakan seperti itu, karena kita harus berkomunikasi secara baik tanpa harus melihat individunya, menyampaikan hal-hal yang menguntungkan bagi organisasi tersebut. Begitupun dengan umpan balik. Ada orang yang suka membangun dan orang yang menjatuhkan. Maka orang yang menjatuhkan biasanya berkomunikasi berdasarkan sentimen terhadap siapa yang menyampaikan. Dalam organisasi itu tidak sehat. Maka kalian harus bisa menjalin komunikasi yang sehat tanpa harus apa yang kamu rasakan, apa yang objek individu yang antara kamu dan penyampai komunikasi itu menjadi masalah. Berikutnya adalah sumber bahasa. Selayaknya dalam sebuah organisasi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti dan umum, layak dan umum. Kenapa? Karena ada kadang di organisasi itu orang yang suka berbicara menggunakan bahasanya sendiri, atau pakai bahasa Jawa mungkin tidak formal. Harusnya dalam organisasi itu berbicara tentang hal-hal yang formal, karena kita harus belajar menyampaikannya dengan baik dan benar. Tidak hanya benar, tapi harus baik. Berikutnya adalah 7 unsur dalam proses komunikasi. Pengirim, berikutnya penyajian, pesan, saluran, penerima, dan penafsiran. Penerimaan umpan balik, yaitu yang terakhir. Pengirim, sebagai pengirim, kalian harus bisa menyampaikan dengan jelas, tepat, singkat, dan baik. Berikutnya adalah penyadia. Jika memang dirasa itu harus baik dan optimis, ekspresinya harus juga optimis. Jangan sampai sedih dan ekspresi yang kurang optimis dalam setiap menyampaikan gagasan dan melalui komunikasi tersebut. Pesan yang disampaikan harus sampai kepada kepada orang-orang yang mendengarnya. Kalau memang pesannya baik, kalian juga harus bisa menyampaikannya dengan tutur kata yang baik sehingga menjadi motivasi buat teman-temannya, menjadi perangsang untuk menjadi lebih baik. Berikutnya adalah penerima. Sebagai penerima dalam organisasi harus berpikir positif, berpikir lebih baik, tidak berpikir tentang hal-hal yang buruk. Walaupun pada hal-hal tertentu komunikasi juga berpikir tentang resiko dan hal-hal buruk tersebut. Akan tetapi ketika sebagai pendengar, alangkah lebih baik yaitu berpikir positif, hal-hal yang optimis bahwa apa yang disampaikan itu adalah baik.
Kemampuan komunikasi adalah penampilan berdasarkan pada kemampuan individu untuk menggunakan komunikasi secara efektif dalam berperilaku sesuai dengan suasana yang ada. Ada orang yang suka bergurau ketika berkomunikasi dalam sebuah rapat. Ada orang yang bisa menyampaikan hal-hal serius dengan humor. Ada orang yang tidak bisa, bahkan harus serius. Maka itu adalah tipe-tipe atau individu yang menggunakan komunikasi yang sesuai dengan perilakunya. Efektif atau tidak, kita harus melihat situasi dan kondisinya. Jika memang suasana santai atau butuh rileks, maka sampaikan hal-hal penting itu dengan cara yang santai, dengan tenang, dengan bergurau mungkin, tapi tetap harus serius. Santai, serius, dan selesai. Kemampuan komunikasi dapat diperbaiki melalui 5 gaya komunikasi atau kecakapan ciri di bawah pengawasan rendah. Asertivitas yang pertama. Kadang ada orang yang tidak, arti asertif adalah bisa menyampaikan ketidaksetujuannya, penolakannya dengan baik, tapi tetap tegas, tanpa harus menyakiti orang yang menyampaikan. Maka kalian harus bisa menolak jika tidak setuju atau memiliki resiko yang lebih banyak resikonya daripada keuntungannya. Tapi harus tetap asertif. Yang paling baik asertif, jadi tidak menyakiti kepada orang yang berkomunikasi. Berikutnya agresif. Apapun yang disampaikan, baik dan tidak baik, pasti akan di-counter dengan hal-hal yang agresif. Pasti diserang. Ada orang yang bertipe seperti itu. Atau non asertivitas, tak setuju, tanpa memikirkan dia sakit hati atau tidak, tanpa memikirkan dia tersinggung atau tidak. Ada yang dalam pasal seperti itu. Ada yang mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif hanya mendengarkan tanpa memberikan feedback atau apapun. Berikutnya komunikasi non-verbal. Ketika bahkan dahi ini ketika mengkerut biasanya banyak diartikan oh dia mengerti, atau bahkan diartikan hal yang buruk, gitu. Jangan-jangan dia tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan. Berikut adalah gaya-gaya komunikasi. Gaya asertif itu sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri yang tidak mengambil keuntungan dari orang lain, tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus menjelekkan orang lain, tetap menghargai dia, tapi tetap tegas dalam mengambil keputusan. Agresif, gaya yang menyatakan perasaan dan harga diri, berjuang memperoleh keuntungan orang lain dengan cara tidak adil, sangat peduli, seperti akunan. Yang penting komunikasiku unggul daripada dia. Begitu selanjutnya adalah gaya komunikasi. Ini penjabarannya asertif, agresif, dan non asertif. Non asertif biasanya perilaku non verbalnya adalah sedikit kontak mata, memandang ke arah bawah terus, postur tubuh bungkuk, memindahkan beban tubuh secara kontak, tangan yang lemas-lemas, suara lemah dan memelas, biasanya seperti itu. Salah satu contoh, apakah itu benar 100% Pak? Tidak, karena masih banyak contoh yang lain. Bisa jadi begitu. Dalam organisasi biasanya ada omongan selentingan, komunikasi yang tidak resmi, selentingan, rasan-rasan, nyeletuk, itu adalah omongan yang selentingan. Biasanya sistem komunikasi tidak resmi di dalam organisasi informal, biasanya seperti itu. Pendukung resmi saluran formal dalam komunikasi biasanya sih memberikan kode-kode, itu adalah komunikasi yang selentingan, menunjukkan dia tidak setuju, menunjukkan dia setuju. Tapi hal-hal yang kita ajarkan kali ini adalah hal yang positif.
positif dan memberikan kemajuan buat organisasinya. Komunikasi formal adalah komunikasi yang pesan yang disebarkan berkaitan dengan pekerjaan resmi di dalam organisasi. Komunikasi mengikuti jalur hierarki dalam organisasi, harus sesuai. Namanya ketua OSIS, ada ketua bidang, menyampaikannya harus sesuai dengan hierarki, bukan sebagai perintah. Kecuali ketua OSIS kepada ketua bidangnya belum merintah. Tapi kalau yang dari bawahan ke atasannya bukan perintah seharusnya. Baik, komunikasi yang efektif dan efisien itu adalah komunikasi dapat dikatakan jika persepsi yang diperoleh receiver pemantul sama dengan maksud yang diinginkan oleh sumber. Ketika pembina OSIS menyampaikan sesuatu ide gagasannya, ketua OSIS sebagai pemantul menyampaikan ke anak buahnya juga harus utuh dan lengkap seharusnya. Tidak terjadi pro dan kontra, mendinginkan kalimatnya. Komunikasi yang efektif membawa pengetahuan ke dalam suatu organisasi dan menyebarkannya dengan cepat kepada karyawan yang memerlukan informasi tersebut. Komunikasi yang efisien ada komunikasi yang tidak memakan waktu dan biaya yang minim. Lugas, bahasanya harus tetap lugas, cepat, tepat, terserap oleh anak buah. Hambatan komunikasi efektif adalah hambatan proses. Biasanya orang berproses untuk menyampaikannya tidak cepat dan tepat. Lebih banyak menggunakan perasaannya dahulu, menggunakan situasi dan kondisi di situ menyampaikannya. Ada pula orang yang hambatan pribadi karena kekhawatiran yang berlebihan, ada khawatir tidak disetujui. Kekhawatiran itu mengakibatkan hambatan dalam komunikasi yang baik. Ini model pemahaman pendengar. Baik, kunci untuk mendengarkan efektif karena komunikasi itu tidak lepas dari yang mendengarkan. Tanpa mendengarkan, tanpa pendengar yang baik, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Ada yang seharusnya begini, kunci mendengarkan yang efektif, mendengar ide-ide yang baik, ide brilian, menemukan area kepentingannya di mana untuk kemajuan dari organisasi tersebut. Tetap mempertahankan semangatnya. Ada yang buruk adalah terlalu cepat emosi, terlalu cepat menyimpulkan biasanya, sehingga kurang terlalu dalam pemahaman komunikasi yang disampaikan oleh orang lain dalam organisasi. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam organisasi ini kalian bisa belajar dengan orang lain, belajar berorganisasi lebih baik, mampu menata diri dengan baik, mampu menjadi pemimpin minimal nanti kelak ketika kalian terjun ke masyarakat, mampu menjadi pemimpin yang baik di masyarakat, sehingga ada efek yang baik bagi kalian. Lulusan SMK 8 minimal dari RT, setidaknya mampu memimpin dalam RT. Mungkin ada yang mungkin akan berorganisasi nanti ketika di kampus menjadi ketua BEM, ketua HMJ, apapun, maka kalian beruntung saat ini kalian belajar berorganisasi mulai dari awal. Saya kira itu. Jika ada kekurangan
ataupun kelebihan dari apa-apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena semua kelebihan itu dari Allah dan semua kekurangan dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.